Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, cucu-cucu sekalian. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Demikian juga kakek pada saat ini. Untuk itu, mari kita sampaikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga seterusnya kita dalam lindungan dan petunjuk-petunjuk. Juga kita sampaikan sholawat dan salam untuk Nabi besar junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi bagi seluruh umat dan bagi Nabi terakhir. Cucu sekalian, dalam kesempatan sekarang ini kakek akan coba menguraikan, membahas tentang rukun iman yang kedua, yaitu mendirikan sholat. Ini perlu ditekankan kepada cucu sekalian, sholat itu merupakan tiang agama. Jadi harus kita lakukan, kita laksanakan, kita dirikan. Karena kalau kita tidak mendirikan sholat, berarti kita tidak menegakkan tiang agama atau malah merubuhkan. Jadi kalau kita melakukan sholat, berarti kita mendirikan agama, meneguhkan tiang-tiang agama. Sholat itu, cucu sekalian, adalah merupakan suatu perbuatan dan perkataan yang telah ditentukan sesuai dengan syariat untuk melakukan ibadah sembahyang itu. Perbuatannya misalnya antara lain berdiri, lalu ruku, lalu berdiri lagi, lalu sujud, lalu duduk di antara dua sujud, lalu duduk lagi, lalu kita berdiri lagi. Itu merupakan gerakan-gerakan yang tertentu di dalam sholat. Lalu ucapan atau perkataan itu misalnya adalah takbiratul ihram, mengucapkan Allahu Akbar. Nah, mengucapkan Allahu Akbar itu tidak boleh dengan perkataan yang lain. Itu satu-satunya kalimat yang boleh kita ucapkan adalah Allahu Akbar. Lalu yang perkataan selanjutnya yang rukun ya, yang wajib adalah baca Al-Fatihah, lalu sholawat kepada Nabi pada tasahud akhir, lalu salam pertama. Itu merupakan hal yang harus kita lakukan, tidak boleh ditinggalkan. Yang lain-lain banyak yang sunnah-sunnahnya nanti kita bicarakan. Cucu sekalian, hakikatnya sholat itu adalah lahirnya merupakan suatu ibadah, gerakan, kelihatan. Lalu batinnya, hakikat batin dalam sholat adalah kita berkomunikasi dengan Allah. Kita mengagungkan Allah, mensucikan Allah dengan tasbih-tasbih. Tapi kita juga memohon kepada Allah dengan berdoa. Ada doa-doa di dalam sholat itu juga, tapi merupakan yaitu sunnah dalam sholat. Lalu dasar-dasar sholat, kita bisa dasar kenapa kita melakukan sholat, yaitu pasti berdasarkan perintah Allah. Banyak sekali firman-firman Allah yang memerintahkan kita untuk sholat. Ya, diantaranya saja misalnya di surat Al-Baqarah ayat 43, bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, dan dirikanlah sholat dan tunaikan zakat dan rukulah bersama orang yang ruku. Lalu di surat Al-Kautsar ayat 2-nya, fasholli lirabbi kawanhar. Lalu surat Isra ayat 78-nya nanti berkaitan dengan ayat 9, nanti akan coba kita bahas. Aqimi sholati waduluki samsi ila gosakil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashuda. Sholatlah kamu dari mulai pagi sampai petang dan pada waktu subuh. Sesungguhnya sholat di waktu subuh itu disaksikan oleh malaikat.
Itu dasar-dasar hanya kakek tiga. Itu kenapa kakeknya itu? Karena itu berkaitan dengan tadi. Misalnya Baqarah ayat 43. Itu terakhir kalimatnya tadi. Dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Jadi di situ tersirat. Bukan tersirat, malah tersurat bahwa sholat itu seharusnya berjamaah. Bersama-sama. Itu yang kenapa kakek angkat. Lalu di Al-Kautsar ayat 2, fasholli li rabbika wanhar, maka sholatlah kamu kepada Robbimu dan berkurbanlah. Jadi di situ juga ada perintah kurban. Lalu yang surat Isra-nya itu aqimis sholat tadi dulu kisamsi lagu sakila tadi, itu kaitannya dengan keduanya itu ayat 79. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatalah asa ayyab akarobuka makomam mahmuda. Itu jadi selain suruh sholat pada pagi, malam, dan subuh, itu juga sebagian sholat malamnya itu kita diperintahkan untuk melakukan sholat tahajud sebagai tambahan amal. Itu sebenarnya dulu tahajud itu merupakan suatu hal yang wajib karena merupakan perintah dari Allah. Namun setelah keluarnya perintah untuk sholat 5 waktu pada saat Isra Miraj, maka sholat tahajud itu berubah menjadi sholat sunnah. Tapi sholat sunnah mu'akad yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Itu khusus sekalian mengenai dasar-dasar hukumnya. Lalu bagaimana supaya sholat kita ini sesuai dengan tujuannya. Dengan tujuannya itu adalah sholat itu tujuannya ya satu menyembah Allah ya tadi ya, yang ditulis di dalam firman Allah itu tanha anil fasa lamun wa munkar. Jadi bisa menahan dari perbuatan-perbuatan buruk. Nah, supaya itu adalah ada ilmunya. Di sejarah lahir itu ada ilmunya. Secara batin kita harus menghadirkan Allah. Nah, ilmunya itu apa mengenai sholat itu harus kita tahu syarat, rukun, dan sunnahnya. Ya, karena ada syaratnya nanti bahwa kita harus tahu rukun dan sunnah. Kalau tidak tahu rukun dan sunnah sholat, itu berarti kita tidak sah sembahyang. Itu menurut syarat, nanti kita coba kita bicarakan nanti. Yang pertama adalah dalam sholat itu tadi satu lahirnya, batinnya itu komunikasi, dan dalam komunikasi itu harus ya khusyuk, harus bisa menghadirkan Allah dalam hati kita, bahwa kita sholat itu adalah menghadap Allah. Itu yang paling penting. Sholat itu adalah menghadap Allah dengan perkataan perbuatan yang tadi telah kita sampaikan. Jadi harus khusyuk. Ya, disebut dalam Islam itu adalah semacam apa ya, ihsan. Kita harus bisa melihat Allah. Kalau tidak bisa, harus seolah-olah Allah melihat kita. Itu di dalam hati kita. Karena secara lahir Allah itu tidak ada yang menyamainya. Jadi secara lahir kita bisa, secara lahir tidak bisa kita membayangkan zat Allah. Tidak ada malaikat pun, nabi pun, rasul pun, tidak ada. La ta'in, tidak ada yang bisa menerangkan mengenai zat Allah. Nah, itu kita harus tidak boleh berpikir bagaimana zat Allah. Yang harus kita pikirkan adalah perbuatan-perbuatan atau hasil-hasil yang Allah ciptakan di dunia ini, sehingga menambah ketebalan iman kita. Nah, khusus sekalian, kembali kita harus belajar tadi syarat-syarat, rukun, dan sunnah. Syarat itu ada 2 untuk sholat. Yang pertama syarat umum. Syarat umum itu ada 2, adalah 1 beragama Islam, yang keduanya balik dan berakal. Itu syarat umumnya. Jadi kalau bukan orang Islam, belum balik, dan orangnya tidak berakal atau gila, itu tidak diwajibkan sholat. Ya, kalau balik itu di Islam, kalau perempuan itu sudah haid, biasanya umurnya 9 tahun, kalau laki-laki umur 12 tahun minimal. Itu rukun wajibnya. Lalu ada syarat yang wajib. Lalu ada syarat
lainnya ya, syarat sahnya salat. Tadi itu adalah yang umum aja bahwa Islam, balik dan berakal. Tapi bagaimana sahnya sholat? Itu syaratnya ada 6 kalau tidak salah. Ya, kita coba satunya adalah suci dari hadas besar dan najis. Jadi sebelum sholat kita harus suci dari hadas besar dan najis. Hadas besar itu dengan mandi wajib, hadas kecil kita dengan wudhu. Lalu bebas dari najis. Itu kita harus bersih dari najis. Kalau ada najis harus dicuci. Cucinya juga ya ada syarat-syaratnya, ada jenis-jenis najis. Nanti barangkali kita bicarakan, tapi contohnya aja bahwa ada suatu najis yang berasal dari liur anjing misalnya. Nah, untuk liur anjing itu cara mencucinya itu agak khusus, yaitu harus 7 kali dan yang terakhir dengan menggunakan tanah. Itu syarat untuk bebas dari najis. Lalu syarat lain adalah menutup aurat. Sebelum sholat kita harus menutup aurat. Tidak boleh kelihatan. Kalau kelihatan ya berarti batal. Karena tidak memenuhi syarat itu tadi. Untuk perempuan harus semua tertutup kecuali muka dan telapak tangan. Wajib. Hanya muka dan telapak tangan. Kalau kakek lihat masih ada yang kelihatan punggung tangannya itu masih kelihatan. Lalu kadang-kadang leher kelihatan. Itu harus diperhatikan betul-betul. Jadi yang hanya boleh kelihatan untuk perempuan hanya muka dan telapak tangan. Kalau laki-laki antara pusat udel dan lutut itu tidak boleh kelihatan. Ya, itu cucu-cucu mengenai masalah aurat. Lalu yang syarat selanjutnya adalah sudah masuk waktu salat. Sudah waktu masuk sholat. Jadi sholat itu tidak boleh sebelum waktunya dan setelah waktunya. Jadi sholat adalah merupakan ibadah yang tertentu waktunya. Itu dalam waktu itu. Dan harus diusahakan sebenarnya. Harusnya sholat di awal waktu. Dan untuk laki-laki nanti yang ruku itu tadi juga yang bersama-sama orang ruku itu harus berjamaah. Bersama-sama di masjid. Jadi kalau bukan bisa harus berangkat sebelum azan, itu awal. Udah di masjid kita ya ada sholat sunnah tahiyatul masjid, lalu setelah azan kita sholat sunnah qobliyah dan lain-lain. Lalu menghadap kiblat itu syarat wajibnya adalah kita harus menghadapi kiblat, kecuali kalau kita dalam perjalanan. Misalnya dalam kereta api, dalam mobil sudah waktunya. Kalau dalam mobil sebenarnya harusnya bisa berhenti. Lalu dalam pesawat, kan kita tidak bisa berhenti sembarangan di pesawat dan di kereta. Itu boleh kita menghadap sesuai dengan tempat duduk kita. Lalu mengetahui mana yang rukun dan mana yang sunnah. Nah itu. Jadi sebelum sholat kita harus punya ilmu, itu secara lahir tadi, tahu rukun mana, sunnah mana, jangan terbalik gitu. Yang wajib dilaksanakan ya rukun itu dilaksanakan, selebihnya adalah sunnah. Sunnah pun kan sudah tertentu juga, tidak boleh di luar yang itu. Kalau mau dilakukan silakan, kalau enggak juga enggak apa-apa. Tapi jangan menambah dengan yang lain gitu, di luar sunnah itu. Jadi yang rukun itu ada rukun sholat ya, itu harus hafal itu, ada 13. Itu pertama adalah niat. Kita harus segala sesuatu ya niat. Dengan niat dulu, niat sholat apa, usoli apa, kita harus dengan niat. Itu kalau baca Syafi'i itu diucapkan dan juga dimasukkan dalam hati. Jadi pada saat sebelum takbir itu mengucapkan dulu usoli fardu apa. Lalu pada saat kita mengucapkan takbir Allahu Akbar, dalam hati kita mengucapkan niat itu. Ya contohnya aja saya niat sholat subuh 2 rakaat menghadap kiblat lillahi ta'ala dalam hati. Lalu berdiri. Kita
hukumnya adalah harusnya berdiri, tapi Islam itu selalu memberi keringanan kepada yang sudah tua seperti kakek misalnya suka sakit kaki, itu boleh duduk di kursi atau duduk bersila. Tapi kalau sunnah Rasul itu adalah duduk bersila. Jadi tapi wajibnya bagi yang kuat adalah berdiri, ya. Lalu takbiratul ihram. Tuh, dan niat sudah berdiri baru kita takbiratul ihram dengan mengucapkan Allahu Akbar. Itu hanya ucapan itu satu-satunya, tidak boleh yang lain. Tidak boleh diganti dengan bahasa Indonesia atau dengan bahasa apapun, hanya takbiratul ihram. Nah, ini kayak sampaikan dulu, kadang-kadang kita lupa apa tidak tahu. Kita kan harus mengangkat tangan Allahu Akbar. Nah, yang Allahu Akbarnya itu rukun, tetapi yang mengangkat tangannya itu nanti kita bicara itu adalah sunnah. Nah, itu yang kita harus tahu, ya. Cucu-cucu sekalian harus tahu rukun itu. Lalu habis takbiratul ihram kan udah berdiri ya. Nah, yang rukunnya lagi adalah membaca surat Al-Fatihah. Baca surat Al-Fatihah. Setelah surat Al-Fatihah kan kita suka baca lagi tuh. Nah, itu adalah kalau Al-Fatihahnya itu rukun, kalau surat lainnya itu adalah sunnah. Itu juga harus kita mengetahuinya. Habis membaca Fatihah lalu kita ruku istilah ruku dengan tumanina. Ruku. Nah, di ruku juga ada, kita kan harus suka baca tuh. Di rukunya itu ada rukun, tapi bacaan di ruku apalah subhanallah wa bihamdi subhanallah apa ya subhanarabbiyal a'la wa bihamdi subhanarabbiyal azim wa bihamdi. Kalau itu ruku dan sujud itu sebenarnya itu adalah sunnah, ya. Jadi setelah apa tadi ruku lalu kita berdiri lagi, itu tidak istilahnya berdiri lagi itu dengan tumaninah juga. Lalu setelah itu kita sujud, itu juga rukun, bacaannya sunnah. Kita lalu duduk di antara dua sujud dengan tumaninah. Tumaninah itu katanya kalau tidak baca yang lain itu cukup membaca subhanallah. Jadi tidak langsung habis sujud ruku langsung, tapi baca dulu pelan-pelan tumaninah. Habis sujud yang kedua kita berdiri lagi. Nah, itu. Lalu terakhirnya adalah setelah semua ya, itu yang rukunnya adalah tasahud akhir. Kalau tasahud awal itu juga harus tahu itu adalah sunnah, ya. Sunnah dilakukan boleh, tidak dilakukan boleh. Cuman nanti ada lagi bahwa sunnah itu terbagi dua lagi, sunnah abad. Kalau tidak dilaksanakan kita harus ganti dengan sujud sahwi. Itu ya bedanya. Jadi tapi pertama kita harus tahu dulu rukun itu ada 13. Ada lalu membaca tasahud akhir dulu, membaca tasahud, habis duduk tasahud akhir, membaca tasahud akhir, lalu membaca sholawat untuk Nabi. Kan ada sholawat itu, sholawat Ibrahim itu harus, itu wajib rukun. Lalu salam yang pertama, assalamualaikum warahmatullahi. Menghadapnya itu adalah sunnah, bacaannya rukun. Lalu waktu ke kiri itu ada dua-duanya sunnah. Nah, rukun yang terakhir itu harus dilakukan dengan tertib. Tadi mulai takbiratul ihram, niat takbiratul ihram, berdiri ya, lalu baca Al-Fatihah, lalu ruku, lalu i'tidal berdiri lagi, lalu sujud, lalu duduk di antara dua sujud, lalu sujud lagi. Kalau terakhir kita nanti tasawuf akhir. Itu gerakan itu harus berurutan. Bacaannya tadi sudah yang rukun apa aja, yaitu Al-Fatihah, lalu baca tasawuf akhir, lalu membaca sholawat dan salam yang pertama. Itu ya harus tahu. Tadi ada sunnah-sunnahnya, kakek sudah sedikit sedikit singgung tadi mana yang sunnah. Jadi pada saat mengangkat tangan itu sudah sunnah, membaca
surat setelah Fatihah juga sunnah, membaca pada saat tasbih ruku sunnah, membaca pada sujud sunnah, tahiyatul awalnya yang setelah rakaat kedua juga itu sunnah. Nah, cuman ada itu tadi hal-hal yang harus kita perhatikan juga di sunnah-sunnah itu tadi ada yang harus diganti. Itu ada ya masih ya hilafiyah lah antara beberapa ulama. Tapi yang pasti itu kalau yang kakek tahu, kalau kita tidak lupa sujud tahiyatul awal sah, tapi harus diganti dengan sujud sahwi. Kalau di sholat subuh ada doa kunut juga, itu juga sama hilafiyah, ada yang sunnah, ada yang tidak. Kalau yang merasa bahwa kunut itu sunnah, kalau lupa itu diganti dengan sujud sahwi tadi. Lalu membaca sholawat kepada Nabi pada saat tasahud awal itu juga sunnah. Lalu membaca sholawat untuk keluarga Nabi itu juga sunnah pada saat tasahud akhir. Jadi demikian itu yang satu kita harus tahu rukun, syarat, rukun, dan sunnahnya. Itu karena itu merupakan syarat daripada sholat. Sebelum sholat kita harus tahu dulu ilmunya, mana yang rukun, mana yang sunnah. Karena kadang-kadang ya kita kalau sudah biasa itu suka lupa mana yang rukun, mana yang sunnah. Tapi harusnya kita mengetahui gitu. Lalu apa sih faedahnya kita sholat itu? Mungkin ada hakikat dari sholat itu. Satu adalah menyembah Allah, bahwa kita taat kepada Allah. Tapi lagi untuk diri kita sendiri adalah bahwa sholat itu juga tadi mencegah dari perbuatan mungkar, fasad dan mungkar gitu. Ya, jadi fasa itu ya keburukan-keburukan, yang satu berhubungan dengan perbuatan biasa, yang satu berbuatan dengan wanita. Jadi itu barangkali yang bisa kakek sampaikan. Cuma pesan yang khususnya adalah bagi bapak-bapak yang merasa laki-laki, itu sholat wajibnya adalah tadi berjamaah dan di masjid. Untuk perempuan memang sebaiknya di rumah, tetapi juga kalau mau di masjid tidak boleh ada yang melarang. Itu jadi sekali lagi untuk laki-laki sholatlah di masjid berjamaah, karena itu merupakan ya kewajiban. Hadisnya banyak. Pertama adalah suatu hadis bisa dilihat bahwa Nabi marah pada saat mengetahui bahwa sebagian dari sahabat-sahabatnya itu tidak ada di masjid pada saat sholat isya kalau tidak salah. Beliau mengatakan akan membakar rumahnya kalau bisa itu. Yang kedua hadisnya adalah tentang orang buta yang mohon kepada Nabi, karena saya buta Nabi, bolehkah saya sholat di rumah? Tapi Nabi tidak boleh. Apakah kamu masih mendengar suara azan? Masih, ya datanglah ke masjid. Itu jadi betapa pentingnya sholat di dalam masjid untuk laki-laki supaya berjamaah. Demikian ya cucu-cucu sekalian, mudah-mudahan sekali lagi apa yang saya sampaikan itu sangat bermanfaat untuk cucu-cucu, untuk dapat melakukan suatu kewajiban utama kita. Itu kakek sebutnya adalah kewajiban pokok sholat itu. Karena yang pertama dilihat nanti di akhirat bagaimana sholatnya itu. Kalau sholatnya bagus, semuanya akan bagus. Kalau sholatnya jelek misalnya, masih dilihat lagi apakah dia mempunyai sholat-sholat sunnah atau enggak. Nah, sholat-sholat sunnah nanti mungkin dalam kita bahas tersendiri karena demikian banyak. Ya, sekali lagi mudah-mudahan cucu-cucu dapat melaksanakan kewajiban ini dengan sebaik-baiknya, dengan lebih khusyuk, dengan menghadirkan tadi dengan secara ihsan, tahu rukun, syarat dan sunnahnya. Ya, demikian. Mudah-mudahan nanti kalau ada yang akan ditanyakan ya silahkan dikomentari nanti. Kita tutup dengan doa, mudah-mudahan apa yang kakek sampaikan itu tidak ada yang nyeleweng gitu ya, salah. Tapi kalau ada ya semoga Allah mengampuni kakek. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.